Pemirsa, seorang mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pembaretan Menwa. Meninggalnya mahasiswi ini diduga akibat kelelahan saat mengikuti jalan jauh dengan jarak 10 hingga 15 km. Beralih ke informasi lain, Saudara, Universitas 11 Maret Solo membekukan seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan Resimen Mahasiswa atau Menwa. Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah resmi membekukan seluruh aktivitas Resimen Mahasiswa atau Menwa. Terkait dengan proses penyidikan, Polda Jawa Tengah melakukan asistensi guna mendalami penyebab meninggalnya Gilang. Asistensi dilakukan secara tertutup di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Satreskrim Polresta Solo menyelidiki kematian Gilang Endi Saputra, mahasiswa Universitas 11 Maret yang tewas setelah mengikuti Diksar Mahasiswa Siaga. Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Indonesia Berbicara bersama saya Hanum Kiki Rumandavi. Dan maraknya kasus yang memakan korban jiwa di kalangan kampus dari Resimen Mahasiswa menimbulkan persoalan apakah masih diperlukannya adanya senioritas dalam berorganisasi. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Komandan Satuan dari Resimen Mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya, yaitu Saudara Nur Iksan. Apa kabar? Alhamdulillah. Saat, ya. Ada kegiatan hari ini di kampus juga. Jadi tadi pada pagi hari kita itu akan melaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana. Wah, kebetulan menarik, yang diadakan itu oleh dari Skomenwa Jakarta, dan untuk pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana itu di Lantamal 3 TNI AL, yaitu yang berada di lokasi di dekat Ancol. Oke. Sebelumnya sudah bekerja sama dengan TNI tersebut? Yang bekerja sama itu dari pihak Skomenwa Jakarta. Jadi Menwa UBJ ini hanya menjadi peserta. Dan kebetulan kita mengirim peserta sebanyak 16 orang. Seperti itu. 16 orang. Iksan, dari bergabungnya di Menwa itu alasannya apa sih dulu? Bisa dijelaskan dong untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, siap. Jadi alasan saya pribadi, karena latar belakang saya dulunya itu ikut organisasi OSIS, ikut organisasi Paskibra, jadi jadi termotivasi untuk di dunia kampus. Wah, keren nih, seragamnya keren nih, berawal dari seragam. Berawal dari seragam ya? Jadi saya tuh tertarik pertamanya itu, wah seragam, keren nih, kalau saya yang pakai bakalan keren nih. Akhirnya dari mulai seragam saya tertarik buat ikut Resimen Mahasiswa, itu pada tahun 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang yang sudah menjabat sebagai Komandan Satuan. Ya, sebenarnya ketika kita melihat tugas dari seorang Menwa nih, Bung Iksan, kira-kira apakah sebelum masuk dan sesudah ada ditemukan perbedaannya atau bagaimana? Tentu sekarang ini banyak sekali perbedaannya. Waktu saya tahun 2018 itu masih sebelum pandemi ya, tapi setelah sekian kesini-sini tuh semakin susah keberadaan Menwa. Bahkan terjadi kasus-kasus baru, yaitu sampai meninggal. Iya, memakan korban jiwa ya tentunya. Dan melihat lagi bagaimana kontribusi hal ini Menwa yang lakukan di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat ada beberapa kegiatan-kegiatan positif yang kita dapatkan dari Menwa. Salah satunya itu ada Baksos. Jadi kita itu mempunyai program setiap di kampus kan ada Menwanya, ada program bakti sosial. Jadi kita membantu masyarakat yang kekurangan, mulai dari sembako, pembagian sembako, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa kegiatan juga seperti donor darah, pembagian sembako, bakti sosial, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bakti sosial. Terus yang kedua, Menwa Peduli. Menwa Peduli itu dalam artian setiap kegiatan bencana alam. Contohnya kemarin di Gunung Semeru ya. Iya. Ada beberapa Menwa juga yang open donasi terkait dengan kegiatan bencana tersebut. Jadi mereka itu buka donasi untuk membantu yang terdampak di Semeru kemarin. Oke, berarti termasuk hari ini berkontribusi untuk ikut penanggulangan itu ya? Betul. Iya. Ada nggak sih syarat tertentu yang harus dimiliki sebagai mana mahasiswa ingin bergabung dalam Menwa? Oke, jadi Resimen Mahasiswa, namanya juga mahasiswa ya. Jadi syarat utamanya itu adalah mahasiswa. Ya. Kalau bukan mahasiswa, dia ngapain masuk Menwa? Iya. Dia nggak bisa ikut bergabung di Menwa kalau bukan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sehat dari jasmani maupun rohani. Kalau misalkan rohaninya nggak sehat, ya buat apa?
jasmaninya nggak sehat, buat apa? Karena kan di Menwa itu yang pertama kita ada pelatihan fisik dan juga ada pelatihan mental. Jadi pelatihan fisik itu meliputi kayak binjas, olahraga rutin, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke. Ketika kita membahas tentang bina jasmani, tadi pelatihan fisik, ya San, kemudian memunculkan pertanyaan dari isu kemarin, adanya makan korban jiwa. Apakah Menwa itu identik dengan bina jasmani yang melakukan kekerasan terhadap anggota-anggotanya? Oke, kita berbicara mengenai Menwa UNS. Kita berbicara mengenai Menwa UNS, dan setiap satuan atau setiap satuan maupun batalion pasti pasti itu berbeda ketika menghadapi suatu persoalan yang ada di satuan ataupun batalion. Jadi tiap kampus itu mempunyai sistem ataupun prosedur yang berbeda-beda ketika merekrut sebuah calon mahasiswa baru untuk bergabung di resimen mahasiswa. Itu saya nggak tahu sistemnya dia seperti apa, apakah masih menjunjung tinggi senioritas, apakah masih menjunjung tinggi hierarki tersebut. Tapi kalau untuk di Menwa UBJ sendiri, kita tidak ada kekerasan fisik sama sekali, kita hanya memfokuskan pada kesehatan bina jasmani mereka, tidak ada kekerasan ataupun pukul-pukul yang membuat memar si siswa tersebut. Di Menwa UBJ pun tidak ada kekerasan seperti itu. Untuk dirinya sendiri yang utama ya. Dan adakah prosedur yang sehingga Iksan sendiri sekarang menjadi komandan satuan ya? Jadi dari dulu mahasiswa baru, apa saja yang harus dilewati? Jadi awalnya tuh saya juga nggak tertarik, ngapain sih jadi komandan, ngapain sih? Jadi langsung, yang penting sudah dapat seragam gitu ya San? Awal tuh mikir seperti itu, karena karena dari semester 1 sampai sekarang tuh semester 7, udah hampir 6 semester, 7 semester saya masih mengikuti di Menwa. Jadi setiap ada kegiatan ini, kegiatan itu, kita usaha untuk nyaman dulu. Kalau udah nyaman, susah. Gitu yang saya lewati hingga saat ini. Saya itu pertama, kalau di Menwa itu ada tahapan yang sebelum menjadi Menwa. Ada pradiksar, ada diksar, ada pembaretan. Tetapi pradiksar sama pembaretan ini yang sering memakan korban jiwa. Bagaimana bisa terjadi? Apakah lebih ditekankan pada mahasiswanya untuk benar-benar mengikuti itu, sehingga apabila mahasiswanya tidak baik dalam jasmaninya harus dipaksakan demikian? Oke, jadi sebelum mengikuti pendidikan, mereka harus melengkapi segala macam persyaratan, mulai dari surat dari perguruan tinggi, surat izin orang tua, surat riwayat penyakit. Nah, makanya setelah dengan adanya kejadian ini, kita dapat menyimpulkan, kita dapat mengantisipasi supaya kejadian yang udah terjadi, kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kejadian yang sama, dengan cara ada izin dari kampus kegiatan, mengadakan kegiatan pradiksar pun sebagainya, surat izin orang tua, surat kesehatan, keterangan sehat. Jadi siswa yang mengikuti kegiatan tersebut harus sudah mengantongi izin maupun surat keterangan sehat tersebut. Jadi kalau ada apa-apa kita sudah ada buktinya. Berarti harus jelas. Harus gitu jelas. Ya? Iya. Dan kemudian kasus ini kan mencoreng nama baik dari Menwa tersebut gitu ya San ya. Kira-kira apakah berpengaruh juga pada Menwa UBJ terutama? Kalau misalkan dibilang berpengaruh, ini berpengaruh besar ya. Apalagi ada anggota yang baru masuk Camen. Otomatis mereka orang tuanya pun khawatir. Nggak cuma yang baru ikut Menwa saja, senior-seniornya pun orang tuanya pun pada khawatir akan keberadaan Menwa tuh sekarang gimana. Maka dari itu banyak tagar-tagar di Twitter, bubarkan Menwa. Bubarkan Menwa. Itu bubarkan Menwa. Menurut saya pribadi, saya nggak setuju kalau Menwa itu dibubarkan. Kenapa? Menwanya tidak dibubarkan, tapi sistemnya yang perlu diperbaiki. Sistemnya mulai dari apa? Mulai dari ada senioritas, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu menurut saya sistemnya itu harus diperbaiki menjadi lebih baik lagi, tapi bukan Menwanya yang dibubarkan. Seperti itu. Berarti ada dampak yang
disebabkan dari kasus tersebut terhadap internalnya juga nggak? Apakah Dampak sistemnya dirubah juga untuk sekarang atau masih berproses atau seperti apa? jadi kemarin sempat ada rapat komando se-Jayakarta itu dihadiri oleh ketua-ketua Menwa di tiap-tiap kampus. Jadi udah rapat mengenai kegiatan tersebut bahwa kemarin tuh kita mau ngadain pradiksar, tapi dengan adanya kejadian kasus tersebut yang UNS, akhirnya kegiatan tersebut dihentikan, ditiadakan. Jadi Menwa itu kemarin tidak ikut pradiksar tetapi langsung diikutkan diksar. Karena mengingat prosedur di Menwa itu sekarang seperti ini. Itu yang pertama, berdampak ke pendidikan pertama. Mereka tidak menempuh pendidikan pertama, dia langsung menempuh pendidikan kedua. Tingkatan selanjutnya ya? Ya, seperti itu. Dan apakah itu berpengaruh terhadap dari nanti calon anggota Menwa tersebut? Kalau untuk ke calon mahasiswa tersebut, menurut saya enggak ya, karena mereka masuk Menwa pun tidak ada paksaan. Oh iya. Maupun berita begitu-gitu tentang Menwa tetap mereka itu tetap apa sih namanya tuh, tetap teguh sama pendirian dia, karena mereka masuk Menwa alasannya tidak ada alasan, tidak didorong oleh siapapun, mereka benar-benar murni masuk Menwa tanpa paksaan oleh orang lain. Oke, berarti dari kakak-kakak tingkatnya nih, dari Menwa itu sendiri, terlebih setelah kasus tersebut sudah dipastikan tidak ada unjuk seperti balas dendam kepada yang di bawah-bawahnya ini kan ya? Kalau di Menwa UBJ pun tidak. Tapi saya tidak tahu kalau Menwa-Menwa yang lain itu seperti apa selain di Jakarta. Karena tiap-tiap provinsi itu ada Menwanya. Tiap-tiap provinsi pun berbeda-beda nama-nama Menwanya. Seperti di DKI Jakarta ini namanya Menwa Jakarta. Menwa Jakarta. Ya, kalau di provinsi-provinsi lain tuh berbeda-beda namanya, beda-beda sistemnya. Nah, kemarin ada rapat komando, pokoknya ada rapat di mana ngebahas tentang peraturan dari segi pelaksanaan kegiatan, pelatihan pembaratan, diksar, itu semuanya diatur supaya dari provinsi-provinsi yang lain tuh menyesuaikan, mengikuti prosedur yang ada di Jakarta. Jadi ada pedomannya. Ada pedomannya, iya seperti itu. Baik, dan terakhir apa harapan untuk Menwa UBJ ataupun Menwa yang lain? Kalau harapan menurut saya pribadi, kemarin sudah memakan korban jiwa. Semoga dengan adanya kejadian tersebut dapat dievaluasi kegiatan-kegiatan yang mengenai fisik, mengenai kekerasan, dan juga dalam kegiatan tersebut harus menanyakan kondisi dari peserta tersebut. Kalau misalkan pesertanya tidak sehat, ada keluhan apa-apa, lebih baik diistirahatkan, nggak usah dipaksakan. Tidak memaksakan. Yang penting ada komunikasi ke peserta, apakah mereka itu sakit atau tidak. Kalau misalkan sakit ya diistirahatkan, nggak usah dipaksakan. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini pemirsa, dan tidak terasa ya Bu Ihsan, kita sudah mengobrol, dan nantinya pastinya Indonesia Berbicara akan mengadakan diskusi yang tentunya dengan isu-isu yang menarik. Dan pada hari ini kami dan saya Hanum Kiki Rumandafi juga Bung Ihsan undur diri, sampai jumpa.